Ibu izin mewawancarai tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi ini. Di sini ada pertanyaan kan, pada masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring ya Bu ya. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring? Sebenarnya saya kurang setuju dengan pembelajaran daring ya. Soalnya susah untuk membantu pekerjaan rumah dengan kepala anak. Apalagi kan saya sama bekerja di rumah ya, menjahit, jadi susah nanti waktunya. Gitu ya. Kalau selama proses pembelajaran di rumah, apakah Ibu sering mendampingi anak pada saat belajar daring? Ya, selalu mendampingi, soalnya anak kan sering kesulitan dalam pelajarannya. Ya. Mungkin saya bisa menjelaskan apa yang sulit buat anak. Apa saja yang Ibu lakukan dalam mendampingi anak atau memantau pada saat belajar berlangsung? Ya, kalau misalnya ada soal yang sulit, saya jelaskan sampai anak bisa mengerti. Sasaran kedua ada Ibu Hartati, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Selamat menyaksikan. Langsung aja Bu, pertanyaan keempat. Apa saja kesulitan Ibu dalam mendampingi anak saat belajar daring? Sinyal, ya terus membagi waktu sambil masak gitu, mengerjakan pekerjaan rumah. ya, sama mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Pertanyaan kelima Bu, apakah ada kendala lainnya yang dapat mengganggu Ibu dalam proses pembelajaran daring? Kendala anak Ibu dalam proses pembelajaran daring? Iya, kadang suka disuruh nanya sama guru yang bersangkutan Iya. atau wali kelas. Iya, jelas ya. Iya. Pertanyaan keenam, bagaimana respon Ibu ketika anak mengalami kesulitan dalam materi pelajaran? Kadang suka bertanya aja sama teman yang bisa, sama teman atau sama guru. Nah, jadi berdiskusi kembali Iya, gitu ya Bu, berdiskusi biar kembali. jelas. Iya, gitu. Sasaran ketiga ada Ibu Reni, umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Selamat menyaksikan. Mewawancarai tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya akan bertanya mengenai apakah anak Ibu mendapatkan kuota edukasi dari pihak sekolah? Kalau semester sekarang dulu soalnya masih awal, paling pertengahan dapat Biasanya ya, udah berapa kali Bu dapat kuota edukasi? selama habis Oh, nggak per bulan? enggak, tergantung habis kuotanya. Oh, Ntar ngobrol ke gurunya diisiin. Selanjutnya, apakah anak selalu memahami materi yang diberikan oleh guru? Tergantung materi. Oh, jadi kalau misalkan yang sulit, Bertanya ke orang tua, kalau yang dipahami ditanyakan sendiri. ya, jadi tetap berkomunikasi baik dengan gurunya. Apakah ada perubahan sikap pada anak ketika pembelajaran daring? Mengeluh, kadang sering ya mengeluhnya kan biasanya diarahin sama guru. Kalau sekarang di rumah jadi Ke orang tua ya. bingung. Bagaimana respon Ibu jika anak tidak mau belajar? Dibujuk agar mengikuti pelajaran. Ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ada proses bimbingan belajar kelas 5 SD mengenai pecahan. Selamat menyaksikan. Ini kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, di dalam pecahan ini ada yang namanya penyebut dan pembilang. Nah, misalkan 1/4. Nah, satunya ini dinamakan pembilang. Dan yang bawahnya namanya penyebut. Oke, langsung aja kita ke soal. 4/6 kita pakai pengurangan aja ya. 4/6 dikurang 2/4 sama dengan, nah ini kan sama ya, beda penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara dikalikan. 6 dikali 4 berapa? Iya, betul. 6
kali 4 sama dengan 24. 24 dibagi 6, 4. 4 dikali 4, 16. Kita tulis di sini 16. Karena ini pengulangan, di sini juga ditulis pengulangan. 24 dibagi 4, 6 dikali 2, 16 dikurangi 12 berapa? 4/24. Jadi hasilnya 4/6 dikurangi 2/4 sama dengan 4/24. Nah ini juga sebenarnya masih bisa disederhanakan. Jadi berapa? Yang tahu? Nah ini sama dengan bisa ininya pembilangnya bisa kita habiskan dengan cara 4 dibagi berapa yang hasilnya 1. Iya, dibagi 4 1. Otomatis kalau yang atasnya dibagi 4, di bawahnya juga dibagi 4. 24 dibagi 4, 6. Jadi hasilnya 1/6. Ya, mengerti? Nah sekarang kalian coba kerjakan soal yang nanti Ibu kasih. Selanjutnya ada hasil observasi dari ketiga keluarga tersebut. Dapat disimpulkan dari hasil observasi ketiga keluarga dari peran anak terhadap pembelajaran daring, yaitu masing-masing anak mengikuti pembelajaran daring dan mengikuti arahan dari orang tua. Mereka selalu semangat dalam proses belajar daring, tetapi mereka sering merasakan kejenuhan dalam metode yang gurunya gunakan dalam menyampaikan materi. Tetapi mereka tetap mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Jika mereka kurang paham dengan materinya, mereka suka menanyakan kepada gurunya. Sedangkan peran orang tua terhadap pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini, orang tua selalu sabar dalam mendampingi anaknya ketika anak tersebut belajar daring, dan orang tua selalu menjelaskan materi yang tidak dimengerti oleh anak. Meskipun orang tua membagi waktu dengan pekerjaan rumah, tetapi orang tua meluangkan waktunya demi anak belajar, dan orang tua selalu berkomunikasi dengan guru kelasnya. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan. Yang pertama, perizinan kepada Ibu Nuryati selaku Ketua RT 3 Toro Besar, Cipageran, Cimahi Utara. Yang kedua, observasi sasaran pertama yaitu Ibu Yani. Yang ketiga, observasi sasaran kedua yaitu Ibu Hartati. Yang keempat yaitu observasi sasaran ketiga dengan Ibu Leni. Yang kelima, bimbingan belajar dengan Neng Nur dan Neng Sriwangi. Yang keenam yaitu lokasi tempat kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Inilah suasana Jalan Terobosan Cipageran Cimahi Utara pada sore hari. Terima kasih yang sudah menyaksikan video KKN siklus pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.